Selamat pagi bagi kita semua, warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun kita berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-46 2023. Sebelum kita memulai karya kita, marilah kita mohon hikmat bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya akan membaca teks firman Tuhan untuk kita hari ini, tertulis dalam kitab Filipi 2 ayat 13. Filipi 2 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. For the one bringing for in you both the desire and the effort for the sake of his good pleasure is God. Amen. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema renungan pagi ini, Allah yang mengerjakan keselamatan kita. Allah yang mengerjakan keselamatan kita. Nats hari ini memang berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 12. Paulus mengatakan dalam ayat 12, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kata tetaplah kerjakan keselamatanmu itu bagi manusia sangatlah sulit tercapai. Manusia tak seorang pun bisa mampu menyelamatkan dirinya. Manusia tidak bisa memberi kepada dirinya kehidupan yang kekal. Tetapi dijelaskan Paulus dalam ayat yang ke-13 itu, bukanlah manusia yang memberikan keselamatan, tetapi Allah lah yang mengerjakan keselamatan itu di dalam manusia. Maksudnya apa? Allah memberikan kepada kita kemauan, memberikan kita pekerjaan, memberikan kita ketaatan untuk setia melaksanakan keselamatan itu. Itu maksudnya. Jadi keselamatan itu bersumber dari Allah dan manusia hanyalah berusaha mengerjakan, mempertahankan keselamatan itu hingga pada akhirnya. Sehingga dari nas hari ini kita belajar beberapa hal dalam hal bagaimana keselamatan itu Allah kerjakan di dalam kita. Supaya keselamatan itu terwujud dalam kita. Pelajaran pertama yang harus kita lihat dari nas hari ini ialah Allah yang membangkitkan dalam diri kita kemauan untuk taat. Kemauan untuk tetap mengerjakan keselamatan kita. Kemauan untuk diubah serupa dengan Kristus. Jadi Allah yang memberi kemauan. Supaya kita selamat, Allah memberi kemauan. Kalau Tuhan sudah berikan keselamatan, tapi kita tidak mau mengerjakan keselamatan, tidak mau berdoa, tidak mau baca kitab suci, tidak mau beribadah, tidak mau menyembah Tuhan, tidak mau melakukan firman-Nya, maka keselamatan itu tidak ada gunanya. Maka Allah yang mengerjakan keselamatan dan diberi kepada kita kemauan untuk taat, kemauan untuk mengerjakan keselamatan, kemauan untuk diubah serupa dengan Kristus. Itu pelajaran yang pertama dari nats hari ini. Dan tentunya bukan hanya kemauan, tetapi juga Allah memberi kekuatan untuk taat. Kalau kita hanya mau tapi tidak kuat, itu juga tidak berhasil. Tapi Allah memberi kemauan, lalu diberi kekuatan untuk mematuhi perintahnya, mematuhi ketetapannya, dan mematuhi firman-Nya. Hanya orang yang melakukan atau bersandar pada ketetapan, kepada firman, dan kepada perintah Tuhanlah orang berbahagia. Keterlibatan Allah tidak terbatas pada kemampuan manusia itu, tetapi juga kemauan. Peranan yang luas ini seharusnya tidak terlalu mengagetkan. Kalau Allah
memberi kita kemauan, itu bukan mengagetkan sebenarnya. Mengapa? Kelahiran baru terjadi karena kehendak Allah. Jadi kita lahir baru bukan karena kehendak manusia, itu karena kehendak Allah. Inisiatif Allah, bukan inisiatif manusia. Pertobatan terjadi pun itu karena kehendak Allah, bukan karena kehendak manusia. Allah membuka hati manusia yang berdosa sehingga dia bertobat. Jikalau kita pun memberi belas kasihan, kita bermurah hati, itu karena kehendak Allah. Jadi keselamatan itu diberikan Allah kepada kita, tetapi kita diberi Tuhan kemauan, mau untuk taat, mau untuk mengerjakan keselamatan dan mengerjakan keserupaan kita dengan Kristus. Itu yang pertama. Pelajaran yang kedua yang kita terima dari nas hari ini adalah kita disokong oleh Tuhan. Kita disokong oleh Tuhan. Jadi Allah mengerjakan keselamatan dalam diri kita, lalu Tuhan menyokong kita mengerjakan keselamatan itu. Mengerjakan keselamatan adalah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab Tuhan. Tuhan itu sudah selamat, dia juru selamat. Kita ini belum selamat, tapi Tuhan menyokong kita supaya selamat. Maka kerjakanlah keselamatanmu. Itu jadi tanggung jawab manusialah mengerjakan keselamatan itu. Tetapi kuasa untuk mengerjakan itu berasal dari Tuhan. Nah, kita ingat akan perkataan Tuhan Yesus, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu kata Yesus dalam Yohanes 15 ayat 5. Tuhan Yesus juga berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh turun atas kamu. Jadi saat kalau Tuhan memberi Rohnya kepada kita, maka kita pun mampu mengerjakan keselamatan. Jadi Tuhan menolong kita untuk setia. Jadi Tuhan menolong kita untuk setia dan taat. Ketaatan bukanlah perbudakan. Sekali lagi, ketaatan bukanlah perbudakan. Tapi perintah dan larangan dari Tuhan muncul dari maksud Allah yang baik bagi kita. Aturan Tuhan bukanlah belenggu bagi kebebasan dan kebahagiaan kita. Ketika kita memuliakan Allah, kita akan menikmati Dia. Allah tidak anti terhadap kebahagiaan manusia. Di dalam Dia ada kenikmatan yang sungguh. Jadi itu yang kedua. Kita disokong oleh Tuhan dalam rangka mengerjakan keselamatan yang daripada Allah itu. Yang ketiga, Tuhanlah yang mengerjakan di dalam diri kita. Tuhanlah yang mengerjakan di dalam diri kita. Jadi keselamatan yang Allah berikan kepada kita itu Tuhan yang mengerjakannya. Kita ini hanyalah sebagai alat untuk mewujudkan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau Tuhan tidak bekerja lebih dahulu dalam diri kita, tidak mungkin kita selamat. Berarti Tuhan yang memberi kita keselamatan dan bekerja di dalam kita, maka kita tidak sulit memperoleh keselamatan itu. Tidak sulit taat, tidak sulit mengerjakan perintahnya, ketetapannya, dan firman-Nya. Prinsipnya adalah Allah harus bekerja di dalam diri kita terlebih dahulu. Sebelum Ia dapat bekerja melalui diri kita, Tuhan tidak akan ada dalam diri kita. Tapi kalau Tuhan melihat kita mau dan Tuhan berada dalam diri kita, maka keselamatan Allah itu akan terwujud. Paulus memberi penekanan pada Allah. Paulus memberi penekanan pada Allahnya, bukan pada kuasanya. Jadi Paulus bisa saja mengatakan karena kuasa Allah diberikan kepada kita, atau sejenisnya. Tetapi sebaliknya Paulus mengatakan Allah adalah Allah yang mengerjakan. Jadi bukan kuasa Allah yang mengerjakan, tapi Allah yang mengerjakan. Jadi penekanannya bukan pada kuasa Allahnya, tapi penekanannya ialah pada Allah. Allah itu yang mengerjakan di dalam diri kita. Ini yang menarik. Jadi Tuhan mengerjakan di dalam diri kita. Jadi Allah itu yang mengerjakan di dalam diri kita. Walau pribadi dan kuasa Allah tidak boleh dipisahkan, tapi kita perlu membedakan keduanya. Adalah lebih penting bagi kita untuk mendapatkan pribadi Allah daripada kuasanya. Jadi banyak sekali orang Kristen yang taat kepada Allah hanya karena tekanan luar, bukan dari dalam dirinya. Bukan karena kuasa yang ada dalam dirinya.
Paulus memperingatkan orang Kristen di Filipi bahwa bukan karena kehadiran Paulus di tengah-tengah mereka yang penting, tapi yang penting ialah Allah ada di dalam diri mereka sehingga mereka taat kepada Allah dan berkenan kepada Allah. Itulah yang penting. Jadi jangan orang Filipi itu, jemaat Filipi itu taat kepada Tuhan karena ada Paulus di sana. Jangan. Tapi walau Paulus tidak ada di jemaat Filipi, mereka taat kepada Allah karena Allah ada di dalam diri mereka. Allah mengerjakan di dalam diri mereka keselamatan itu. Karena itu Allah yang mengerjakan keselamatan itu dalam diri kita. Terimalah dukungan Allah dalam diri kita, dorongan Allah dalam diri kita untuk memberikan kepada kita kemauan, ketaatan dan setia melakukan perintah, ketetapan dan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa karena firman-Mu telah kami dengar bahwa Allah lah yang mengerjakan keselamatan di dalam diri kami. Karenanya Tuhan memberi kami kemauan dan ketaatan melakukan kebenaran firman-Mu. Tuhanlah yang berada di dalam diri kami, mengerjakan di dalam diri kami, dan Tuhan menyokong kami untuk mewujudkan keselamatan itu nyata dalam diri kami. Terima kasih Bapa, mampukan kami mengerjakan keselamatan ini supaya kami kelak beroleh kekekalan, keselamatan, dan hidup yang kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tetap jaga prokes. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.